Anda kembali lagi di Metro Siang. Pemirsa, Mabes Polri masih mendalami dugaan pidana yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk dugaan penghinaan agama yang dilakukan pengasuh Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan usai melakukan kegiatan ibadah yang dianggap menyimpang. Salah satunya terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri. Majelis Ulama Indonesia meminta Polri bereaksi atas kontroversi yang dilakukan pengasuh Ponpes Panji Gumilang. Sejumlah elemen masyarakat di Indramayu bahkan menggelar aksi di Ponpes Al Zaitun Kamis kemarin. Aksi ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Kamis 15 Juni lalu. Sebelum kita membahas sejumlah kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, saya akan mengajak Anda untuk flashback sedikit melihat sejarah dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok pesantren yang saat ini menuai kontroversi, didirikan Yayasan Pesantren Indonesia yang dipimpin oleh Imam Supriyanto atau Mbah Imam pada 1 Juni 1983 atau 40 tahun yang lalu. Al Zaitun bahkan diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia ketiga yaitu B.J. Habibie pada tahun 1999. Dengan luas lahan mencapai 1.200 hektar, pesantren Al Zaitun memiliki kurang lebih 7.000 santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan negara-negara asing seperti Malaysia, Singapura, Iran, Irak, hingga Arab Saudi. Namun keberadaan Ponpes Al Zaitun sering dikaitkan dengan gerakan Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9, yang jelas itu adalah kelompok radikal yang berupaya mendirikan Negara Islam Indonesia. Beberapa pendiri dan pengurus pesantren diduga merupakan mantan anggota NII KW 9 yang keluar dari organisasi itu sejak 1992. Namun, pesantren ini sudah membantah soal keterkaitan mereka dengan NII KW 9 dan menyatakan bahwa mereka menganut ajaran Islam. Kita ke slide yang selanjutnya. Semakin hari, rasa penasaran publik soal siapa sebenarnya sosok Panji Gumilang kian menguat. Kontroversi soal Panji Gumilang ini sebenarnya sudah berlangsung lama, mulai dari berbagai kasus yang menyeretnya hingga isu dirinya terlibat NII yang heboh di tengah masyarakat. Panji Gumilang memiliki nama dan gelar Syekh Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, lahir di Gresik pada 30 Juli tahun 1946. Panji Gumilang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor dan melanjutkan perguruan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah. Di pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang menerapkan sistem pendidikan satu pipa yang merupakan sistem pendidikan formal yang tidak terputus mulai dari tingkat dasar atau madrasah, ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Panji Gumilang kabarnya pernah mendapatkan vonis hukuman penjara 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu lantaran terbukti bersalah atas kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia. Sejumlah kegiatan dan tradisi di Ponpes Al Zaitun serta pidato pemimpinnya Panji Gumilang menimbulkan kontroversi belakangan ini. Mulai dari tuduhan terlibat NII KW 9 hingga menggemakan salam Yahudi di masjid. Kabarnya juga Ponpes ini berencana menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat. Lebaran 2023 lalu, jagat media sosial dihebohkan dengan tata cara sholat Idul Fitri dalam jemaah Ponpes Al Zaitun. Pasalnya dalam barisan atau saf jemaah pria dan wanita bercampur. Panji Gumilang mengatakan praktek tersebut bermazhab kepada Presiden pertama Bung Karno. Menurutnya jemaah perempuan dibebaskan untuk mengambil saf depan di belakang imam sholat. Ponpes Al Zaitun kembali menuai sorotan setelah beredarnya video seorang muazin yang mengumandangkan azan sholat Jumat menghadap ke jemaah bukan ke arah kiblat. Salah seorang mantan tokoh NII, Ken Setiawan, bahkan melalui podcastnya membongkar bagaimana praktik menyimpang yang dilakukan orang-orang dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Secara gamblang ia mengatakan di Ponpes Zaitun dosa zina bisa ditebus dengan uang. Sejumlah tokoh disebutkan pernah berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Di antaranya mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang datang pada 13 Mei 2003 mewakili Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu. Hendro Priyono kabarnya sempat mengeluarkan ancaman dengan
kata-kata menghajar siapa saja yang melawan Al Zaitun. Lalu ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang memberikan sambutan dalam acara 1 Muharram pada tanggal 30 Juli di pesantren Al Zaitun secara daring. Sementara mantan Wakil Presiden Yusuf Kala 2 kali menyambangi Al Zaitun terkait pendidikan ketika masih menjabat sebagai menteri. Mantan Presiden B.J. Habibie datang pada 27 Agustus 1999 untuk meresmikan Al Zaitun. Lalu mantan Presiden Soeharto juga disebut pernah berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun. Pertanyaannya adalah, apakah Al Zaitun selama ini untouchable sehingga bisa bertahan puluhan tahun di Indonesia? Kita dengarkan pendapat dari Wasekjen Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah berikut ini. Jadi hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 sudah jelas ya, sangat jelas dan akurat serta masih relevan dengan kondisi Al Zaitun saat ini, yaitu bahwa yang pertama Ma'had Al Zaitun ini mengembangkan ajaran Islam yang menyimpang, jadi menyimpang dari kaidah-kaidah dan akidah Islam sekaligus. Ini terbukti juga dengan lontaran-lontaran dan unggahan-unggahan medsos yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang sudah terverifikasi kebenarannya, dan ini cukup bukti bahwa penelitian yang kami lakukan di tahun 2002 itu sangat relevan dengan kondisi sekarang. Nah, yang kedua bahwa Ma'had Al Zaitun ini juga Panji Gumilang terutama adalah terpapar dengan paham bernegara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mereka terafiliasi dengan gerakan negara Islam yang juga sebelum mendirikan Ponpes, Panji Gumilang alias Abu Toto itu adalah pemimpin dari gerakan Darul Islam atau NII dan KW 9 atau Komandemen 9. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan bangunan megah dan luas mencapai 1.200 hektar di Indramayu, dari mana sumber dana Pondok Pesantren Al Zaitun? Seorang mantan aktivis negara Islam Indonesia, Ken Setiawan, baru-baru ini mengatakan sumber dana yang masuk ke Ponpes Al Zaitun bisa berasal dari sumbangan jemaah NII sebanyak 14 miliar rupiah untuk 1 bulan. Hasil penelitian dari tim MUI pada 2002 mengonfirmasi hal itu. Aliran uang tersebut datang dari dana hijrah hingga dana penebusan dosa. Panji Gumilang juga merinci sebaran dana bantuan dari negara yang sudah diterima oleh Al Zaitun. Bisa dalam bentuk bantuan operasional sekolah, PAUD mencapai 31 juta rupiah lebih, hingga MTS yang mencapai 1,1 miliar rupiah lebih. Ada pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan sebelumnya ada dana dari Kementerian Agama setiap tahun sekian miliar rupiah ke Al Zaitun. Izin Al Zaitun kewenangan Kementerian Agama, bukan Pemkab atau Pemprov. Namun terkait dengan pernyataan Gubernur tadi soal aliran dana dari Kemenak ke Al Zaitun, itu langsung dibantah oleh pihak Kemenak. Kita lihat dulu pernyataan dari Jubir Kemenak Ana Hasbi berikut ini. Iya, di sini kita bisa lihat Ana Hasbi mengatakan Kemenak tidak pernah memberikan dana bantuan ke Al Zaitun. Sesuai regulasi, para siswa ini berhak mendapat dana BOS. Kami mengimbau bagi pejabat publik kalau bicara harus berbasis data. Jangan kemudian Pak Ridwan Kamil mengatakan Kemenak memberikan bantuan miliaran ke Al Zaitun, padahal itu dana BOS. Salah kaprah itu. Ana Hasbi juga mengatakan pihaknya tidak segan untuk membekukan izin Pondok Pesantren Al Zaitun jika terbukti sesat. Ana menjelaskan bahwa Kemenak merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan termasuk pondok pesantren. Pemirsa, meski telah ditetapkan MUI menyimpang dan sesat dari ajaran Islam, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sulit untuk ditindak. Pertanyaan besarnya adalah apakah ada keterkaitan antara tokoh-tokoh besar di Indonesia dengan Ponpes Al Zaitun yang saat ini tengah menuai kontroversi. Demikianlah fact check di Metro Siang kali ini.